Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Hari ini, gereja merayakan pesta Santo Markus. Kita kenal Santo Markus, seorang penduduk Yerusalem. Ketika terjadi penyaliban dan penyiksaan Yesus, Markus yang masih muda saat itu juga ikut di dalam keramaian. Bahkan dia juga termasuk orang-orang yang bersimpati dengan Yesus. Sehingga ketika prajurit Romawi itu mengumumkan seorang pemuda supaya segera juga ditangkap, seorang muridnya, dia dikatakan melepaskan pakaiannya dan lari sekencang-kencangnya. Itulah Markus. Juga dikatakan bahwa Markus ini itu mempunyai rumah yang besar, dari keluarga yang cukup berada, dan juga seorang yang terdidik. Sehingga ketika para rasul mengajar di rumah-rumah orang Yahudi tentang Yesus yang bangkit mulia, salah satu rumah yang sering digunakan adalah rumah daripada Santo Markus. Dan Santo Markus ini adalah keponakan daripada Santo Barnabas, yang dikatakan juga pewarta Injil pada awal-awal abad gereja perdana. Beberapa kali dia mengikuti Barnabas yang adalah pamannya, itu pergi mewartakan Injil sampai ke Antioquia, bahkan sampai ke Siprus. Dan Markus ini sangat dekat dengan Paulus serta Petrus. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil hari ini? Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Salah satu hal yang paling sentral adalah perintah agung Yesus. Ketika dalam ayat 16 ia mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Sesudahnya kita bisa juga membaca lagi bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mewartakan Kristus itu dikatakan diperlengkapi dengan berbagai macam karunia. Karunia mengusir setan atau roh-roh jahat, karunia berbicara dalam berbagai macam bahasa-bahasa baru, karunia menyembuhkan orang lewat doa-doa mereka, karunia pertolongan perlindungan Tuhan walaupun itu digigit ular berbisa atau juga minum racun yang sangat berbahaya, racun maut, mereka tidak akan itu hancur atau rusak atau juga musnah. Nah, saudara-saudari, para rasul dikatakan saat Yesus akan meninggalkan para rasulnya itu menerima wejangan perintah agung ini. Persis sama dikatakan di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 dan 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Nah, saudara-saudari, kita melihat bagaimana janji-janji Yesus bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan janji itu juga dinyatakan dalam bacaan pertama hari ini. Dikatakan, "Sadarilah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang akan memelihara kamu." Jadi, seorang murid Yesus harus mengandalkan Yesus, harus tetap percaya dan tetap berpegang kepada Yesus. Mengapa? Karena mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita juga seperti para rasul mengalami kehadiran Tuhan, Yesus yang hidup dalam diri kita? Dan apa kita sadar bahwa kita juga dipanggil memberikan kesaksian, mewartakan kabar sukacita kepada sesama? Ataukah kita belum merasa bahwa ini adalah panggilan khas orang Katolik?
mewartakan Kristus tidak perlu pergi jauh seperti para misionaris ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang jauh yang tidak kita kenal. Cukup di mana kita berada, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan kerja kita. Sejauh kita hidup yang layak, hidup yang benar, memberikan kesaksian lewat pekerjaan kita, hidup yang disiplin, hidup yang jujur, penuh kasih, kemurahan hati, itulah kesaksian yang konkret, kesaksian yang nyata. Nah, saudara-saudari, marilah kita juga datang kepada Tuhan dan berserah. Karena dikatakan, hari-hari ini sadarilah, berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang akan ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan apa? Sekarang tantangan kita luar biasa. Pandemi virus corona 19. Ini sangat berbahaya. Tetapi kalau kita bekerja sama, kita berpegangan tangan, berusaha sedemikian rupa, saling menolong, saling menguatkan, dan saling mendoakan, saya percaya kita bisa keluar daripada persoalan ini, daripada tantangan yang tidak mudah dan tidak gampang kita hadapi ini. Karena musuh ini tidak kelihatan tetapi nyata. Namun semuanya itu juga kita harus percaya Tuhan akan membimbing, karena Dia mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah Tuhan Yesus menemani kita sampai akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah kami juga berani mewartakan Dikau di mana saja kami berada. Karena kami telah mengimani Engkau, telah mengakui Engkau sebagai penyelamat, sebagai guru kami. Dan kuatkanlah kami untuk tetap setia dan berani berbagi sukacita, berbagi kasih kepada sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.